Halo teman-teman, selamat datang kembali di acara Dopok. Kali ini kita akan membahas tentang license ya, kelanjutan dari yang kemarin dengan judul open source dan open source yang nggak melulu gratis. Kurang lebih gitu ya. Jadi di sini saya akan sedikit bercerita tentang apa itu license yang berkaitan dengan software atau perangkat lunak. Baik. Langsung aja kita mulai dari tentang apa itu lisensi open source atau lisensi sumber terbuka. Baik, di sini saya akan merujuk dari website opensource.org/license ya. Jadi opensource.org ini ya semacam ya kayak blog gitu yang apa menyimpan banyak informasi terkait ke open sourcean atau tentang open source ya, baik itu tentang berita, tentang lisensi dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang saya akan bercerita tentang license ya. Baik, saya akan besarkan biar lebih jelas. Baik, terkait open source license ya. Jadi kalau dari ini ya, kalau yang saya pahami itu berarti open source itu sesuatu yang di compile ya atau dibungkus em, dengan open source, makna dari open source itu sendiri. Jadi intinya em, dengan lisensi ini mereka diperbolehkan untuk menggunakan secara bebas, freely dalam konteks bukan gratis ya, bukan hanya gratis. Artinya bebas untuk menggunakan, bebas untuk memodifikasi, dan bebas untuk menyebarluaskan atau men-share. Oke, selanjutnya um, itu terkait apa yang ada di si website ini. Kalau kita bicara terkait license-nya secara bahasa, kita bisa membuka, gampangannya kita cari dulu di KBBI. Apa itu license? Lisensi. Mungkin bagi teman-teman yang tidak terbiasa dengan um, kata-kata license akan terdengar asing ya, apalagi teman-teman yang bukan bergerak atau bukan berkecimpung di dunia teknologi. Lisensi itu akan menjadi sesuatu yang aneh. Artinya um, apapun yang biasa teman-teman lakukan dengan software, tahu-tahu teman-teman harus dibatasi dengan apa yang namanya license ya. Contoh misalkan komputer teman-teman kan ada aplikasinya tuh, ada Microsoft Office, ada CorelDRAW, ada Photoshop, ada Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, dan lain-lain ya. Dan mungkin teman-teman banyak yang mendapatkan itu secara gratis atau cukup membayar ya 50 ke atau 100.000 udah dapat banyak satu paket itu. Tapi teman-teman tidak paham bahwa mungkin banyak yang belum paham bahwa hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang ilegal, teman-teman. Artinya, untuk mendapatkan software yang kita kenal misalkan Adobe Photoshop atau Adobe Photoshop itu, teman-teman harus mengerogok kocek yang tidak murah. Artinya, teman-teman tidak tidak semata-mata mengeluarkan 100.000 ya, walaupun memang ada lisensi yang memang harga segitu dan itu legal, tetapi secara pasarannya untuk mendapatkan hal seperti itu tuh nggak mungkin ya. Kita bayangin aja teman-teman beli sesuatu yang keren, fungsinya bagus ya, dan itu bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai, artinya dia bisa menghasilkan uang dari itu. Contoh misalnya kayak Photoshop bisa
dengan edit kita bisa mendapatkan jutaan rupiah misalkan. Tetapi teman-teman mendapatkannya dengan cara yang murah, yaitu 100.000 atau 200.000 untuk mendapatkan itu. Dan bukan di tempat yang officialnya. Berarti itu adalah hal yang tidak, kalau saya bilang tidak terpuji atau tidak etis ya. Di mana teman-teman memakai program yang luar biasa hebatnya, tetapi teman-teman tidak membeli langsung dari si pembuatnya atau perusahaan pembuatnya, dan belinya dari orang yang tidak diketahui dan harganya murah pula. Nah, bayangkan teman-teman itu ada di posisinya, si posisi pembuat. Teman-teman udah capek buat-buat, lalu tahu-tahu softwarenya dibajak, ya, dibajak, disebarluaskan, tetapi teman-teman tidak mendapatkan uang karena teman-teman sudah membuat software itu, dan setiap orang yang ingin memilikinya harus bayar. Nah, dengan apa? Membayarnya dengan apa? Dengan membeli license atau berlangganan license. Nah, sekarang kita akan bahas yaitu apa itu license secara bahasa Indonesia. Jadi menurut KBBI ya, saya menggunakan KBBI daring dari Kemdikbud. License atau lisensi itu adalah pertama ya, izin untuk mengangkut barang dagangan usaha. Itu kalau berkaitan dengan usaha. Pajak yang harus dibayarkan masih berkaitan dengan usaha. Yang nomor 3, izin menggunakan oktroy pihak lain dalam hukum tentang memiliki industri dapat diberikan oleh si pemegang oktroy atau berdasarkan ketetapan Dewan Oktroy. Oke, sekarang kita cari dulu apa itu oktroy, karena ini relate. Oke, apakah internet saya mati? Oh enggak, websitenya lama ya. Oke. Nah, ini ya, terkait yang ini ya, kata yang oktroy itu izin yang diberikan kepada pengusaha untuk memproduksi atau memperdagangkan jenis barang-barang tertentu, ya, jenis barang-barang tertentu. Hak istimewa yang diberikan pemerintah kepada orang atau badan yang menghasilkan sesuatu untuk mendukung, untuk melindunginya dari peniruan oleh pihak lain atau hak paten. Jadi dari sini aja kita sudah menggarisbawahi bahwa lesen itu adalah izin, ya, menggunakan oktroy pihak lain. Berarti oktroy ini adalah hak istimewa atau ya izin itu sendiri untuk memproduksi atau memperdagangkan atau untuk melindungi, ya, hal-hal dari peniruan atau pembajakan. Ya, dengan lisensi ini, uh, teman-teman dengan membeli lisensi ini. Jadi kalau kita tarik katanya itu lisensi ya, gampangannya izin ya, izin yang diberikan oleh si pembuat. Kalau itu software berarti si pembuat software kepada teman-teman yang telah diberikan izin karena sudah membeli atau berlangganan license kepada si pembuat itu. Jadi teman-teman mendapatkan izin dari hak patennya. Jadi hak untuk menggunakan, hak untuk memproduksi dan lain-lain. Jadi license itu adalah izin untuk menggunakan. Gampangannya adalah izin untuk menggunakan software itu. Artinya software itu digunakan secara legal dan tercatat oleh si pembuat itu. Jadi software itu dipakai oleh siapa, untuk apa, itu akan tercatat oleh si pembuat dan itu akan legal. Gimana Mas kalau yang ilegal? Pada dasarnya ketika software itu ilegal, artinya teman-teman melakukan pembajakan atau menggunakan software bajakan, si pembuat software itu bisa menuntut teman-teman untuk mengganti rugi. Artinya membayar uang sekian juta untuk dendanya, atau parahnya ya, teman-teman bisa dihukumi, diberi hukum di penjara karena menggunakan software bajakan. Namun faktanya di lapangan itu sedikit terjadi ya, walaupun ada tapi sedikit terjadi.
paling sering itu akan hukumannya itu paling ringan adalah teman data software itu akan dihapus dari laptop teman-teman. Biasanya ini terjadi atau sering kalau kata orang-orang itu ya, kata orang-orang tuh em, apa namanya? Kalau ada semacam sistem pengecekan, artinya ketika teman-teman pergi ke suatu tempat terus terkoneksi dengan WiFi, nanti software teman-teman itu bisa terdeteksi apakah legal atau tidak. Gitu. Nanti ketika terdeteksi maka otomatis software tidak bisa digunakan. Contoh misal Microsoft. Ya walaupun sekarang mekanisme Microsoft sudah berbeda ya dari sekarang. Tapi dulu-dulu itu pada zaman Windows 7 atau era-era Windows 7 itulah. Jadi kalau softwarenya Windowsnya bajakan nanti ketahuan katanya ya itu bisa di harddisknya bisa dihapus. Itu paling ringannya katanya gitu. Saya pun juga nggak tahu pastinya. Oke, balik ke sini. Jadi intinya license itu adalah izin untuk menggunakan software. Baik. Untuk mendapatkan license untuk beberapa software harus membayar. Nah, berarti kalau teman-teman bayarnya 200.000, 100.000 di perorangan ya di mas-mas itu atau di toko ini, toko itu, ya saran saya jangan. Itu pasti udah saya katakan ilegal ya. Tapi itu terserah teman-teman mau menganggapnya gimana. Karena pada dasarnya membeli yang tidak official itu ya perlu dikhawatirkan. Artinya pertama, teman-teman merugikan dari sisi si pembuat software itu sendiri. Kedua, teman-teman itu bisa membuat celaka teman-teman sendiri. Artinya celaka secara software, teman-teman laptop teman-teman nanti bisa terserang virus, malware atau apapun itu yang sekarang lagi booming yang namanya ransomware ya. Ransomware itu kan ya menyebalkan ya, tahu-tahu data teman-teman terenkripsi, teman-teman udah bayar, datanya nggak bisa didekripsi. Nah, itu salah satu kerugian dari menggunakan software-software ilegal. Pertanyaannya, yaudah mas, saya mau beli, tapi katakan di e-commerce gitu ya, nggak saya sebutkan e-commerce-nya apa, itu harganya 200.000, 100.000 dan lain-lain. Apakah itu ilegal? Baik, ada beberapa tipe license yang memang harganya miring. Contoh, kalau saya bukan kasus ya, contoh kan, seperti misalkan perusahaan Microsoft memberikan license Microsoft, katakan Microsoft Windows, kepada vendor-vendor pembuat laptop, di mana ketika teman-teman beli laptop itu sudah ada sistem operasi Windows-nya beserta license-nya. Namun karena license yang diberikan oleh Microsoft itu katakan 1.000, ternyata produksi laptopnya hanya 900, kan sisa 100 tuh. Udah kadung dibeli kan sama si vendornya. Nah, akhirnya si vendornya itu nggak mau rugi kan, akhirnya itu dijual lagi dengan harga yang lebih sedikit miring gitu. Itu salah satu contohnya seperti itu. Dan juga ada juga model lisensi yang lisensi agreement kayak lisensi universitas, lisensi kampus dan lain-lain. Banyak macam-macamnya. Tapi saran saya eh, berhati-hati aja. Berhati-hati aja, cari yang official, dan official itu lebih baik, lebih ibaratnya ya, lebih sehat gitu. Terjamin dan saya pikir tidak akan mengandung hal-hal yang aneh kayak ransomware dan lain-lain. Oke. Pertanyaan selanjutnya mungkin kalau misal mas saya nggak punya uang untuk membeli software license software sebanyak itu, misal saya itu bergerak di bidang seni, saya bergerak di bidang ini, tapi saya nggak punya uang untuk membeli software-software itu. Ada alternatifnya, yaitu ya ini software yang open source.
Dan ya intinya software yang open source itu adalah solusi untuk teman-teman yang belum memiliki budget untuk membeli software yang legal ya, tetapi ingin menggunakan software yang legal tetapi tidak perlu mengeluarkan uang ya tanda kutip untuk mendapatkan software itu. Beda ya, tidak perlu tidak perlu uang untuk mendapatkan software itu, dan tidak perlu uang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari software itu. Kan konteksnya beda. Kalau misalkan tidak punya uang atau dana, belum punya uang untuk mendapatkan software itu, berarti kan kita pengen nih download aja gitu, mau kita pakai. Tapi kalau konteksnya tidak punya uang atau belum punya uang untuk membeli license itu untuk keperluan yang lebih atau custom. Artinya kalau kita sudah berbicara lebih dari apa yang ada di situ, berarti kan kita menginginkan sesuatu yang beda kan. Nah, itu kembali ke video sebelumnya yang itu open source itu nggak melulu gratis. Oke, di situ. Baik, balik ke yang tadi, artinya ingin menggunakan aplikasi legal tetapi tidak memiliki cukup dana untuk membeli lisensi itu. Salah satunya adalah menggunakan software yang open source. Nah, karena kita sekarang lagi belajar license, kita akan bicara dulu terkait license. Baik. Tadi sudah dijelaskan ya apa itu license ya, dan lain-lain. Nah, di sini ada yang namanya popular license. Pertama ada Apache, atau kalau kita pakai bahasa Indonesia tuh Apache gitu ya. Coba kita tanya Google Translate. Korek sih. Salah. Sorry. Apache. Apa tuh? Bacanya ini nih. Kedengeran gak ya? Sebentar, saya buka OBS-nya. Oh iya, ada. Apache, Ada suaranya ya. Apache, Apache. Apache, Kalau ini Apache. ya seperti itu ya penyebutnya. Tapi saya lebih terbiasa dengan Apache. Apache license. Nah, di sini ada Apache license, ada BSD 3 clause, ada BSD 2 clause, ada GNU General Public License, ada GNU Library atau GNU Leisure, General Public License, LGPL, MIT License, Mozilla Public License, Common Develop and Distribution License, Eclipse, dan lain-lain. Banyak sekali, nggak cukup satu dua. Oke, lalu apa bedanya Mas antara berbagai macam lesson ini? Biasanya perbedaannya itu ada di termnya atau perjanjiannya atau kondisinya. Jadi ya apa ya? Mereka open source semua. Artinya lesson-lessons ini menjamin bahwa software yang menggunakan lesson ini sudah pasti open source. Namun ada beberapa yang memang ada beberapa perbedaan dari beberapa si lisensi ini. Agak gimana ya menjelaskannya, agak karena bahasa Inggris juga dan butuh membaca. Contoh di sini ada yang sering kita apa ya, kalau kembali ke kebiasaan dari saya nge-share video yang notabene lebih banyak meng-share tentang aplikasi perpustakaan yang namanya Slims. Nah, itu saya bisa ambil contoh dari itu ya. Slims itu atau Senayan Library Information Management System kalau nggak salah, dia itu menggunakan license GNU Library or GNU Leisure General atau General Public License. Sorry, GNU General Public License, GPL. GNU General GPL atau GBL ya. Oke. Kita coba belajar ini dulu sebelum belajar yang lain. Oke. Oke, di sini ada penjelasannya. Jadi lisensi sendiri juga
versinya, ada versi 2, ada versi 3 dan seterusnya. Nah, di sini JBL punya 2 versi, yaitu versi 2 dan versi 3. Jadi di sini kita bisa me, membaca mana yang kita mau. Contoh di sini JBL versi 3. Kita akan baca dulu JBL versi 3. Jadi JBL versi 3 ini dikeluarkan oleh Free Software ya, namanya Free Software Foundation. Lisensinya berbunyi semua orang diizinkan untuk menyalin, mendistribusikan ya, kopian ya, menyalin dokumen ini, tetapi merubahnya tidak diizinkan. Artinya lisensi ini itu ya, ini tentang lisensinya ya, bukan softwarenya ya. Jadi semua orang itu boleh mengcopy lisensi ini, tetapi tidak boleh mengubahnya. Di sini ada itu. Oke, di sini ada penjelasannya ya, banyak banget. Yang intinya adalah, kalau saya simpulkan, jenuh JBL 3 ini kalau dari setiap poin-poinnya itu Anda itu diizinkan untuk mengcopy atau menyalin, menyebarluaskan, mengubah, menghapus dan lain-lain terkait software itu, software yang Anda miliki, secara cuma-cuma tanpa perlu memberikan laporan ke si pembuatnya. Artinya, misalnya ada software, katakan Slims, teman-teman boleh memodifikasi Slim itu sesuai kebutuhan teman-teman. Mau menghapus fitur, menambah fitur, merubah fitur, dan lain-lain. Itu diperbolehkan. Dan setiap perubahan itu harus dituliskan apa yang dirubah, siapa yang merubah, kapan dirubah, atau state change. Nah, kembali ke video yang pertama, yaitu ketika kita berkata speak of free software, kita itu merefresh ya, atau merujuk kepada freedom ya, freedom, kebebasan. Free di sini berarti lebih merujuk ke freedom, not price. Artinya software yang free software, yang dikatakan free software itu bukan berarti gratis kan, atau not price seperti yang saya bilang di awal. Nah, di sini dijelaskan juga didesain untuk meyakinkan bahwa kamu itu bebas untuk mendistribusikan seperti yang tadi saya bilang ya, atau kalau kamu mau rubah sesuai kebutuhanmu, dan kamu bisa mendapatkan software apa itu dan atau mendapatkannya jika kamu mau ya, terserah mau dipakai mau enggak gitu kan. Dan kamu bisa mengubahnya atau menggunakan sebagiannya untuk program yang baru, untuk new free program ya. Dan kamu bisa melakukan apa yang ini, apa yang kamu mau. Nah, untuk gampangannya ya, untuk bla 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 bisa banyak banget. Di sini dijelaskan juga, dan ada juga nih ya, budaya kebanyakan orang ya. Saya nggak menyebut negara, budaya kebanyakan orang, yaitu gratis. Contohnya, jika kamu mendistribusikan salinan dari sebuah program atau salinan program, entah itu gratis atau for a fee ya, artinya entah itu gratis ya, gratis. Kalau di Indonesia gratis itu nggak pakai uang ya, lebih merujuk nggak pakai uang gitu kan. Atau for a fee, artinya untuk sebuah bayaran ya, honor gitu. Kamu harus on the receipt, apa nih,
Ya intinya gini deh, saya juga nggak pintar bahasa Inggris. Dan lain-lain ya, banyak banget ini. Ini termasuk lisensi yang paling panjang kali lebar kali tinggi. Ya, oke, sekarang kita kembali ke halaman awal lagi. Sudah ada GPL ya, bisa teman-teman baca. Ada juga yang populer juga adalah MIT atau MIT license. Oke, ini tidak diketahui ya MIT license. Nah, di sini jelas banget nih. Izin diberikan ya, izin dengan apa Herbie apa tuh saya lupa. Free of charge ya. Bebas tanpa perlu bayar charge ya. Ke semua orang yang mengcopy software ini dan terasosiasi dengan file dokumen untuk menyetujui software ini tanpa adanya batasan, yang termasuk tanpa ada batasan untuk menggunakan, mengcopy dan lain-lain. Banyak banget. Nah, ini salah satu license yang simple ya. Oke, salah satu dari hal yang penting dari lisensi yang open source adalah setiap software yang menggunakan lisensi open source, entah itu MIT, entah itu GPL, entah itu BSD dan lain-lain, itu tanpa adanya garansi. Artinya bahwa jika teman-teman menggunakan software open source yang diberi label open source dan menggunakan license yang tadi sudah saya beritahu atau sejenis, maka ketika terjadi error, teman-teman itu tidak boleh menuntut atau ibaratnya menunjuk-nunjuk si pembuat software, ih gimana nih error gini-gini payah dan lain-lain gitu. Dan artinya ketika teman-teman menggunakan di production kok ada error, ya teman-teman tidak bisa menuntut si pembuat. Artinya ketika ada apa-apa, ya jangan 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 salahkan si pembuat gitu, gampangannya gitu. Artinya ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan oleh teman-teman, artinya nggak cocok atau ada mungkin teman-teman itu sesuatu yang tidak pas gitu, ya jangan jangan marah gitu kepada si pembuat. Kalau teman-teman bisa untuk membuatnya menjadi sesuai kebutuhan teman-teman, ya silahkan dibuat. Karena pada dasarnya ketika itu sudah open source dan free software atau freedom, yang dikatakan freedom ya, katakan ada label-label yang open source tetapi harus gini-gini gitu ya, memang itu terserah lisensinya seperti itu, tetapi itu keluar dari konteks freedom ya. Oke, jadi intinya nggak etis lah teman-teman itu langsung ngomel-ngomel sama yang buat ini kayak gini, kamu harus gini gini gini, ya siapa anda gitu kan udah jelas setiap software open source itu hadir tanpa adanya garansi ya, dalam tanda kutip ya, tanpa ada garansi secara umum seperti itu. Tetapi beda kasus dengan penggunaan open source ya, software open source yang kelas enterprise. Artinya open source itu kan nggak melulu tentang gratis kan. Ini kan udah dijelasin di atas itu. Nggak hanya berbicara tentang price kan, tapi tentang freedom. Artinya si developer itu boleh memberikan layanan seperti yang ada di video pertama, bagaimana mereka mendapatkan uangnya dengan cara layanan itu. Artinya ketika mereka memberikan layanan dan ada seseorang yang butuh, kan ada unsur keuntungan kan. Nah, mungkin itu without warranty ini bisa ditanda kutipkan. Bisa dikatakan seperti itu. Artinya ketika memang ada perjanjian, ada layanan yang enterprise atau yang berbayar ya namanya, pasti ada pengecualian di situ. Oke. Dan banyak sekali tipikal license di sini. Nah, di sini juga ada teman-teman bisa belajar
Apakah open source software bisa digunakan untuk commercial purpose? Artinya kayak misalkan contoh ya di Slim ya, saya cuma bisa mencontohkan di Slim. Misalnya di Slim ada template, kan open source, artinya free software, tapi harganya misalkan 5 juta, 2 juta untuk satu template gitu. Nah, teman-teman bisa bisa baca di sini apa itu kena bisa enggak gitu sih. Nah, kita kita buka sedikit ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Absolutely, all open source software can be used for commercial purpose. Nah, ya, bisa ya digunakan. The open source definition guarantee this. Nah, di sini bisa dibaca nih, maksudnya guarantee. You can even sell open source software. Nah, tuh. Nah, ya. Jadi teman-teman yang masih berpikiran, masih masih menganggap bahwa segala macam open source dan free software itu yang seperti itu harusnya gratis, nggak perlu uang gitu, katanya gini gini gini. Nah, di sini bisa terjawab ya. Seperti tadi yang license itu yang sudah saya jelaskan, not a price ya, tapi lebih ke free. Free itu lebih merujuk ke freedom, kebebasan. Seperti itu dan lain-lain di sini banyak banget. Oke, sekian seri Ndopok kali ini. Jadi seri Ndopok ini ya seri ngobrol ngobrol sendirian. Ya harusnya Ndopok itu harus secara bahasa di sini itu ya ngondopok itu artinya ya dua orang yang saling berkomunikasi. Namun karena di sini saya berbicara sendiri, mungkin komunikasinya akan broadcast ya ke teman-teman yang mendengarkan. Ya walaupun nanti teman-teman nggak bisa langsung berbicara dengan saya, tetapi itu tidak menjadi masalah. Saya akhiri untuk video kali ini. Apabila ada sesuatu yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun, dan saya hanya meng-share apa yang berkaitan dengan education ya terkait software, biar semua orang tahu bahwa license itu penting, baik dari sisi pengguna dan sisi pembuat. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.